saya Widianta Rista yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi saya akan mengisikan KIS spiritual ya Ibu. Diingatkan bahwa hari ini Ibu akan pulang di hari kedua nifas ya Ibu. Apakah ini benar dengan Ibu Ana? Benar Ibu. Dengan tanggal lahir 1 Januari 2001 dengan nomor medis 2203 Ibu. Baik Ibu. Silakan keluarga apabila ingin mendengarkan, tapi apakah Ibu mengizinkan? Mengizinkan Ibu. Selanjutnya mohon maaf ya Ibu, ruangan saya tertutup dan terlebih dahulu ya Ibu. Baik. Untuk waktunya fleksibel ya Ibu. Jika Ibu ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa menanyakan langsung ya Ibu. Baik Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah sudah siap Ibu. Sebelumnya kita baca bismillah terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemberian KI menyarankan Ibu untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Untuk membaca basmalah ini bertujuan agar Ibu terbiasa mengenali suara Ibu dan mengajarkan kebiasaan bayi sejak dini Ibu. Baik Ibu. Selanjutnya saya ajarkan sisi menyusui dimulai dari sebelah kanan anak. Bertujuan untuk membiasakan anak memulai sesuatu dari sebelah kanan. Sesuai kebiasaan dimulai dari sebelah kanan dan juga tidak apa-apa. Ibu bisa melalui menyusui di posisi mana saja, menyusui kondisi payudara yang dulu ya Ibu. Baik Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu sudah menyiapkan nama untuk anak Ibu? Alhamdulillah udah Ibu. Siapa ya Ibu namanya? Namanya Okta Ibu. Oh iya Ibu. Disarankan untuk memberikan nama yang baik kepada anaknya. Ibu bisa mencari nama-nama yang baik di Al-Quran, kecuali Asmaul Husna, karena itu nama kebesaran khusus Allah. Jika Ibu kurang memahami Al-Quran, Ibu bisa melihat dari buku-buku. Namun, upayakan mencari nama yang Islami dan artinya yang baik Ibu, karena nama adalah awal dari doa bagi anak tersebut agar menjadi anak yang solehah. Selanjutnya, di sini disarankan untuk akikah ya Ibu bagi anak yang jika mampu kebutuhan tercukupi, tidak memiliki hutang dan banyak, tidak hutang banyak dan tidak miskin. Karena hukumnya sunnah, laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Waktunya 1 minggu atau 7 hari pasca lahir. Beberapa pendapat bisa dilaksanakan di waktu yang lain merupakan kelipatan 7. Tidak ada akikah sendiri disebut sohdaqoh. Akikah adalah kewajiban orang tua kepada anaknya. Selanjutnya menyarankan Ibu untuk mandi nifas. Ketentuan dilakukan setelah masa nifas selesai, yaitu 40 sampai 60 hari pasca melahirkan.
60 hari dikategorikan masa nifas patologis dengan kelainan. Harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan observasi penyebabnya. Tanda darah nifas sudah bersih dilihat dari pengeluaran darah dari jalan lahir. Cara untuk cek yaitu tangan dibelut menggunakan kasa atau kapas lalu dimasukkan ke jalan lahir. Kemudian cek darah nifasnya masih ada atau belum. Jika sudah bersih, segerakan untuk mandi nifas ya Ibu. Selanjutnya ketentuan mandi. Yang pertama wudhu terlebih dahulu. Yang kedua mengguyur badan dengan air bersih. Dimulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya dimulai dari sebelah kanan 3 kali dan sebelah kiri 3 kali. Gunakan wangian seperti sampo dan sabun ya Ibu. Bu. Setelah itu dibilas kembali. Jika selama tidak menyentuh kemaluan, keadaan Ibu masih suci dan bisa langsung sholat. Bisa dipahami Ibu? Bisa Ibu. Ya, kewajiban sholat dan puasa. Yang pertama, tidak harus 40 hari masa nifas. Jika darah nifas sudah tidak ada, maka Ibu bisa langsung mandi, Ibu. Jika sudah bersuci, Ibu diharuskan melaksanakan kewajiban sholat. Selanjutnya, untuk berpuasa tidak disarankan karena ada rukhsat dan dengan mengganti puasa di lain hari atau membayar fidyah. Selanjutnya hubungan seksual, yaitu boleh dilakukan jika Ibu habis masa nifas dan bersih ya Ibu. Namun harus diperhatikan mengenai kesehatan reproduksi, kondisi jalan lahir, dan kandungan Ibu akan pulih setelah masa mencapai 60 hari. Selanjutnya 40 hari sebaiknya jika jangan dulu melakukan hubungan seksual meskipun masa nifas telah selesai. Apakah Ibu sudah paham? Insya Allah Ibu udah paham. Apakah ada pertanyaan Ibu? Sebelumnya belum ada Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan jadwal kunjungan ulang ya Bu, yaitu hari ketika tidak ada keluhan. Jika ada, bisa segera memeriksakan kondisi Ibu sambil membawa bayi agar bisa dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama. Terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Tarisa yang bertugas pada hari ini. Di sini saya akan memulai pemeriksaan KE psikologis ya Ibu. Sebelumnya, apakah share channel? Boleh nih Mbak. Apa-apa lanjut wae, ikut edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bidan Tarisa yang bertugas pada hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan KE psikologis ya Ibu.
Baik. Kebetulan saya mendapat informasi bahwa Ibu akan segera pulang hari ini ya, Bu. Apakah benar ini dengan Ibu Ana? Benar. Ibu ya, Ibu. Ibu. Sebelumnya dipersilakan Ibu untuk duduk senyaman mungkin ya, Ibu. Dan saya bisa menyampaikan dengan baik sehingga harapannya Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan nanti, Ibu. Baik, Bu. Tak ngecas ya. Saya lanjutkan ya, Ibu. Dengan posisi badan serong, mata tidak berhadap langsung ya, Ibu. Di sini tujuannya, di sini saya akan menyampaikan tujuannya, Ibu. Maaf, Ibu, nanti saya akan menyampaikan KI yang berkaitan dengan perubahan psikologis yang terjadi pada Ibu Nifas. Dimohon kesediaan Ibu untuk mengeluangkan waktu sebentar, sehingga nanti saat Ibu di rumah, Ibu tidak merasa bingung dengan adaptasi perubahan yang terjadi, ya, Ibu. Silakan keluarga apabila ingin mendengarkan, tapi apakah Ibu mengizinkan? Jika mengizinkan, silakan keluarga juga bisa mendengarkan ya. Ibu. Ibu, saya tutup terlebih dahulu ya, Ibu. Baik, Bu. Untuk waktu fleksibel ya, Ibu. Jika Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Ibu. Ya, Bu. Saya akan menyampaikan perubahan psikologis pada Ibu Nifas. Yang pertama, take in keadaan Ibu di hari 1 sampai 2 postpartum. Seperti kondisi Ibu sekarang. Pada tahap ini, biasanya seorang ibu masih bersifat pasif, bermalas-malasan. Jika ada keluarga atau kerabat atau teman, ibu selalu mengulang-ulang menceritakan yang sudah terjadi dan dialami ibu. Ibu biasanya masih berfokus terhadap kondisi ibu seperti kelelahan dan kesakitan yang terjadi. Ini semua hal yang wajar terjadi pada selanjutnya take load. Keadaan ibu Pak 4 postpartum. Tanda itu biasanya ibu lebih ingin mandiri untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi. Yang kedua, ibu masih ragu dan belum percaya diri untuk melakukan perawatan pada bayi. Sifatnya masih berusaha, wajar karena ibu mulai mengontrol kembali kondisi kesehatan dan berusaha untuk melakukannya sendiri.
Yang selanjutnya yaitu letting go. Keadaan ibu di hari 3 sampai 4 postpartum. Yaitu dengan tanda-tanda yang pertama, keadaan ibu sudah mulai pulih. Selanjutnya sudah ingin segera pulang ke rumah dari fase ibu mulai mandiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan bayi. Selanjutnya, jika ibu bisa melewati tahapan ini, adalah tanda yang baik bagi ibu nifas. Selanjutnya, postpartum blues. Tidak semua ibu nifas mengalami karena sudah mengarah ke postpartum. Kadang terjadi pada hari keempat, yaitu dengan gejala ibu sedih, lelah, susah tidur, banyak murung, dan tidak bersemangat dalam merawat bayinya. Jika dibiarkan, akan mengganggu kondisi kesehatan ibu dan keberlangsungan perawatan bayi. Sehingga upaya dukungan keluarga dalam 3 tahap tadi dilakukan memberikan perhatian khusus kepada ibu untuk mencegah terjadinya gejala psikologis, patologis lebih lanjut ke depresi, bahkan sampai ke psikosa. Postpartum mengarah gangguan jiwa seperti orang gila atau stres, mengancam keselamatan ibu dan bayi. Selanjutnya depresi postpartum dan psikosa postpartum, yaitu dengan gejala nafsu makan menurun atau tidak ada mudah lelah, tidak mau merawat bayinya, merasa tidak berharga dan bahagia. Berat badan turun karena tidak mau makan. Gejala selanjutnya akan terlihat dengan perubahan yang terjadi pada sikap ibu yang berbeda dari kebiasaan. Selanjutnya yang bisa mengamati orang terdekat. Solusinya, ibu banyak istirahat. Jika ibu susah tidur karena bayi rewel, ibu bisa mengikuti pola istirahat anak, yaitu saat bayi tidur. Yang selanjutnya, nutrisi tercukupi, yaitu 3 kali sehari dan makan bergizi sesuai kebutuhan gizi ibu, di mana kebutuhan 3.000 kalori per hari, karbohidrat, vitamin, protein, dan mineral, karena ibu juga sedang menyusui sehingga harus sesuai dalam pemenuhan gizi. Yang selanjutnya, memenuhi asupan cairan dengan minum minimal 3 gelas per hari. Mengurangi risiko terjadinya dehidrasi pada ibu, terutama setelah menyusui. Sering merasa lelah. Selanjutnya, dukungan keluarga. Membantu pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari, istirahat, makan, menyusui, dan perawatan bayi. Selanjutnya, ibu positive thinking. Bahkan ibu mampu merawat bayinya dengan mandiri dan baik, sehingga membantu mencegah terjadinya penurunan psikologis ibu. Apakah ibu sudah paham? Insya Allah paham, Ibu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan, Ibu? Sampai sekarang belum ada, enggak, Bu? Oke, diharapkan Ibu bisa memahami dengan baik sehingga Ibu bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan baik. Selanjutnya saya akan memberi
jadwal kunjungan ulang, yaitu hari ke-7. Jika tidak ada keluhan, jika Ibu mempunyai keluhan, bisa memeriksakan kondisinya segera ya Ibu. Sambil membawa bayi Ibu agar bisa dilakukan pemeriksaan secara sama-sama. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ibu dan bayi selalu di dalam kondisi sehat dan normal. Silakan Ibu bisa kembali ke ruangan dan saya bisa lakukan aktivitas selanjutnya Ibu. Baik, Terima Ibu. kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Tarisa yang bertugas pada hari ini. Di sini saya melakukan pemeriksaan KI sosial ya Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Hadiana? Benar, Ibu. Dengan tanggal lahir 21 Februari 1993 Ibu. Oke, Bu. Oke, selanjutnya silakan Ibu untuk duduk. Ibu boleh duduk terlebih dahulu Ibu. Oke, Dengan Bu. nyaman, terbuka, dan saya bisa menyampaikan dengan baik sehingga harapannya Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan nanti dengan baik ya Ibu. Baik, Ibu. Untuk posisi badannya serong, mata tidak berhadap langsung ya Ibu. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan. Maaf Ibu, nanti saya akan menyampaikan KIE yang berkaitan dengan sosial Ibu. Mohon maaf ya Ibu, ruangan saya tutup terlebih dahulu. Silakan keluarga apabila ingin mendengarkan, tapi apakah Ibu mengizinkan? Mengizinkan, Bu. Jika diizinkan, keluarga boleh mendengarkan ya Ibu. Baik, Ibu. Untuk waktunya fleksibel aja ya Ibu. Jika Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menanyakan langsung ya Ibu. Baik, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu? Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Selanjutnya kita baca basmalah terlebih dahulu Ibu. Jelaskan pentingnya kedekatan Ibu, kebersamaan Ibu bersama anak, suami, dan keluarga. Sehingga perlu kerjasama dalam perawatan bayi. Bertujuan untuk bisa saling mendukung dan mengurangi kelelahan Ibu. Selanjutnya, rencana siapa yang selanjutnya saya akan menanyakan untuk rencana siapa Ibu yang akan mengasuh bayi Ibu? Kebetulan saya sendiri, Bu, sama mungkin dibantu sama suami atau orang tua. Berarti Ibu tidak bekerja? Saya ngambil cuti, Bu, satu. Oke. Meskipun baru tidak bekerja, Ibu tetap bekerja sama dengan suami dan keluarga dalam mengasuh dan merawat bayi, terutama ketika bayi rewel di malam hari.
ikut bangun, membantu mencari hal-hal yang dibutuhkan, seperti popok, air, dan lain-lain. Sehingga ibu tidak merasa hanya ibu sendiri yang merawat bayinya. Selanjutnya, lebih utama ibu yang mengasuh, tetapi bukan berarti semua kebutuhan dilakukan oleh ibu. Selanjutnya, dukungan dan keterlibatan suami dan keluarga diperlukan untuk mengurangi beban psikologis dan kelelahan ibu yang meningkatkan kenyamanan ibu saat merawat bayi. Selanjutnya, kelelahan ibu menyebabkan ibu mudah marah, emosian yang akan berdampak pada pengasuhan bayi. Selanjutnya, saya akan bertanya, apakah saat persalinan ditemani keluarga atau tidak, Ibu? Ya, Ibu, ditemanin keluarga. Jika Ibu akan pulang, menyarankan untuk mempersiapkan pulang bisa dibantu oleh suami atau keluarga. Ibu hanya fokus mengasuh bayi ya, Ibu? Oke, Bu. Selanjutnya saya akan menanyakan apakah budaya pantang makanan Ibu tidak ada pantangan makanan apapun? Kurang lebih mungkin saya memantangi makan pedas ya, Bu, ya. Takutnya nanti kan anak saya nanti mencet, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Oke, selanjutnya makan manis membantu memulihkan ibu, terutama menyembuhkan luka. Jadi sebaiknya ibu banyak mengkonsumsi makanan yang bermanis, Ibu. Oke, Bu. Dan hindari makanan pedas dan kecut, karena itu bisa mengganggu lambung sehingga mudah diare. Untuk kebutuhan ibu harus dipenuhi seperti protein hewani, yaitu dengan makan menggunakan telur, ayam, atau daging ayam. Protein nabati yaitu sayur, membantu memulihkan ibu dan zat vitaminnya untuk bayi. Disarankan untuk masak dengan cara dibening. Tidak disarankan yang digunakan santan. Merangsang pencernaan sehingga terjadi diare karena kadar lemak tinggi. Biasakan konsumsi buah-buahan yang segar ya, Ibu. Oke, Bu. Selanjutnya saya akan menanyakan mengenai pijat. Ibu boleh pijat, namun di bagian badan yang lelah akibat habis melahirkan yang menyebabkan pegal-pegal, tidak untuk bagian tertentu saja seperti perut dan pada area kandungan usus. Kandungan dinaik yaitu dengan kandungan dinaikkan supaya tidak turun. Karena pulih pada masa 1-14 hari yang dinamakan masa involusi. Kandungan tidak boleh dipijat karena bisa menyebabkan kandungan terbalik dan pendarahan. Selanjutnya menanyakan apakah ada ritual tertentu yang bisa dilakukan seperti ubun-ubun bayi diberikan ramuan tertentu. Nanti itu bisa kotor dan terpegang oleh tangan bayi
atau tertelan dan bisa menyebabkan diare. Jalan lahir diberi ramuan akibat luka. Jalan lahir itu juga tidak boleh, Ibu. Apakah masih mengoleskan ramuan tertentu pada luka tali pusat, Ibu? Tidak ada, Ibu. Karena jika dikasih ramuan pada tali pusat, itu bisa menyebabkan infeksi akibat masuknya kuman melalui luka yang terbuka ya, Ibu. Baik, Bu. Oke, Ibu. Apakah Ibu sudah paham? Insya Allah paham, Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan, Ibu? Kurang lebih tidak ada, Ibu. Oke, saat ini saya akan berikan jadwal kunjungan yaitu hari ke-7 ya, Bu. Jika tidak ada keluhan, jika ada, Ibu bisa segera memeriksakan kondisi kunjungan sambil membawa bayi agar bisa dilakukan pemeriksaan segera ya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.